الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah kembali Allah izinkan kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurah bahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan besar-besarnya. Selanjutnya dalam kesempatan bahagia ini di atas mimbar pun yakni khatib berwasiat, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, mengokohkan iman, mengukuhkan iman kita kepada Allah dalam makna hakiki, yakni tunduk patuh dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, dan maksimal berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangannya. Karena sungguh hanya dengan modal iman dan takwa sajalah, hanya dengan bekal iman dan takwa sajalah yang akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, hari ini kita dalam keadaan berpuasa dan kita semua tahu goal akhir, tujuan akhir Ramadan adalah Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan besarnya yang selalu harus kita ulang-ulang adalah apa itu takwa? Kenapa takwa dijadikan sebagai tujuan akhir Ramadan kita? Paling tidak ada dua alasan yang bisa kita konfirmasi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dan Allah menetapkan takwa sebagai tertinggi dari kehidupan kita. Allah katakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah mereka orang-orang yang bertakwa, bukan mereka yang punya pangkat jabatan tinggi, kekayaan yang banyak, yang punya ini punya itu, bukan. Bukan yang punya followers yang banyak, bukan yang punya fans banyak, bukan. Kelak di akhirat semuanya tak ada artinya jika ia bukan termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan menempati posisi tertinggi nanti di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, ternyata derajat ketakwaan adalah derajat kewalian. Untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, ternyata di antara syarat utamanya adalah takwa. Ada inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah adalah mereka adalah orang-orang yang tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa sedih dalam mengalami samudera kehidupan hatta ya'tiyal yakin, sampai kematian datang dia tidak akan pernah takut, dia tidak pernah ragu, dia tidak akan pernah sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan ujungnya di surga takwa.
Paling tidak itulah konfirmasi Allah dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Takwa adalah posisi indah, takwa adalah posisi yang sangat mulia. Lalu menjawab bagaimana takwa itu? Sebuah dialog singkat Sayyidina Umar dengan sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Dua sahabat Nabi sekaligus murid-murid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Umar bertanya, wahai Ubay, tolong jelaskan kepadaku apa itu takwa. Ubay bertanya sahabat besarnya, tentu heran. Umar, aku tanya kepadaku tentang takwa. Iya, aku ingin mendapatkan penjelasan dari orang lain. Tentu mereka sudah mendengarkan dari Rasulullah. Aku ingin mendapatkan pendapat dari yang lain. Ubay ditanya sahabatnya, kemudian menjawab dengan sebuah analogi indah. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau berjalan di atas jalan itu penuh dengan onak dan duri, atau engkau berjalan ke bukit, lalu kiri kanannya adalah jurang-jurang yang menganga siap menerkam engkau, apa yang kau lakukan? Umar kemudian menjawab, tentu aku akan sangat hati-hati. Ubay langsung menjawab dengan mengatakan, itulah takwa, hati-hati dalam mengarungi kehidupan. Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan takwa terambil dari kata wiqayah yang artinya adalah memelihara, merawat. Artinya takwa yang ada dalam diri kita bukanlah sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang statis, tapi takwa itu adalah sikap kedinamisan yang perlu ada sikap bagi kita untuk terus kita pelihara, untuk terus kita rawat. Oleh karena itu, takwa bergantung amat dengan iman. Seorang tidak akan mungkin sampai pada derajat tinggi takwa jika imannya kosong. Mereka orang-orang yang beriman belum tentu sampai pada derajat takwa, tapi orang yang bertakwa pasti dia sudah beriman. Jika kita maknai seperti yang disampaikan oleh para ulama fikih dengan mengatakan at-taqwa ay al-imtithal awamir wal tinabun nawawi, takwa adalah jalankan perintah lalu jauhi larangan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa masih banyak orang-orang beriman, orang-orang sholat, orang-orang bahkan tahajud, haji sudah, umrah tiap bulan misalnya, tapi kenapa masih mereka bermaksiat? Itulah pertanyaan yang terus banyak dibangun oleh sebagian kita. Kenapa orang itu beriman? Tidak mungkin dia tidak beriman. Dia jalankan juga sholat, haji sudah, umrah tiap bulan, tapi kenapa masih bermaksiat? Disitulah mungkin jawaban, salah satu di antara jawaban adalah ketika Nabi menjelaskan tentang sahabat bertanya, ya Rasul, di mana takwa itu? Nabi katakan, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Takwa itu ada di sini. Apa makna takwa itu di hati? Apa ketika Rasul menunjuk dadanya, ketika Rasul memberikan isyarat takwa itu ada di sini? Maka para ulama mengatakan takwa harus dibalut dengan dua hal. Al-Ghazali mengajarkan ada dua. Yang pertama adalah khauf, yang kedua adalah raja. Takwa harus dibalut dengan khauf, rasa takut, dibalut dengan raja. Ulama yang lain mengatakan takwa juga dengan dua baju, baju khauf dan baju al-khauf, baju ketakutan, tapi juga baju cinta. Kenapa banyak orang yang sudah mengatakan beriman, sholatnya rajin, bahkan tahunnya rajin, tapi curang, tapi korupsi, masih mengambil yang bukan haknya? Ternyata yang belum adalah ia bertakwa, tapi takwanya belum diisi dengan rasa, belum ada takut, belum ada khauf, belum ada raja, belum ada khauf. Ia bertakwa, ia salat, tapi dalam dirinya belum ada ketakutan, maka ia tetap mengambil yang bukan haknya, tetap curang dalam kehidupan. Kenapa? Rasa takut belum kuat, khaufnya belum kuat. Seorang ayah ketika ada rasa cinta, ketika ada rasa takut,
dia tidak akan pernah mengambil bukan haknya. Dia akan bertanya ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan anak istrimu, keluargamu dari dasarnya api neraka. Ia sudah sholat, ia tidak akan mau mengambil yang bukan haknya, tidak akan korupsi, tidak akan curang. Kenapa? Di rumahku ada anak istriku, aku mencintai engkau ya Allah, aku mencintai anak istriku ya Allah, aku tak akan korbankan anak istriku untuk masuk ke dalam jahanam ya Allah. Terhalanglah karena kecintaan dia kepada Allah dan keluarga. Ada rasa takut, aku inginkan keluarga selamat. Itulah yang harus ada, bukan dengan takwa dalam kalimat yang hanya dimasukkan ke dalam hati. Ternyata ketika saya mengatakan takwa harus ada rasa. Takwa harus berisi dengan rasa al-hub, cinta kepada Allah, kepada keluarga, juga cinta kepada diri kita sendiri. Di samping itu juga ada rasa takut. Terakhir, apa bukti kita sudah takwa? Sudah 18 hari yang ini kita dididik oleh Allah dengan puasa. Sudahkah kita menjadi orang-orang bertakwa? Paling tidak Al-Quran mengkonversi dengan 3 tanda untuk kita catat bersama, bukan untuk kita katakan kepada siapapun, tapi untuk diri kita. Tanda di antara orang-orang bertakwa atau isyarat apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Apakah setiap Jumat yang dimana setiap khatib berpesan tentang takwa sudah masuk ke dalam diri kita? Minimal 3 ayat Quran mengkonversi kepada kita untuk membuktikan sudahkah kita terus orang bertakwa. Yang pertama tandanya adalah orang bertakwa semakin mencintai Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu semakin baik. Itu terkonversi dengan ayat kedua Al-Baqarah. Mereka orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka orang bertakwa semakin mencintai Allah, semakin dekat dengan Allah, hubungan vertikal dengan Allah semakin kuat. Yang kedua, untuk mengkonfirmasi kita apakah Ramadan berhasil, adakah diri kita termasuk di antara orang yang bertakwa? Ukurannya adalah ke kanan ke kiri kita semakin indah. Dikonversi oleh Ali Imran 133. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibil ghaib wal 'afina 'anil nas. Mereka semakin peduli dengan lingkungan, semakin punya solidaritas, semakin dermawan, semakin peduli dengan orang lain, tidak lagi hanya berpikir tentang Allah, karena Allah juga akan mengatakan tidak cukup kita membangun kesadaran individual, tapi juga kesadaran sosial. Dan yang terakhir, untuk mengkonversi apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, takwa harus melahirkan kebaikan untuk diri kita, dan itu dikonversi oleh Al-Quran At-Talaq 23. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kita menjadi orang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar semua urusan-urusan kita mudah, dan Allah berikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saudaraku, jika kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa dalam konsep agama ini, tak perlu kita ceritakan kepada siapapun. Cukup engkau merasa syukur kepada Allah, dan rasa syukur itulah yang akan ditambah oleh Allah kebaktian kita kepada Allah. Jika saya dan kita belum merasa, ya Allah ternyata masih jauh diriku dari apa yang Engkau sampaikan dengan ayat-ayatnya, cukuplah untuk perhatian kita untuk bersujud di sisa Ramadan, untuk memperbaiki di sisa Ramadan. Tak ada kata terlambat, tak ada kata terlambat saat kita mesti merasakan kenapa banyak problem kehidupan saya yang belum selesai, kenapa selalu susah hidup, ekonomi susah. Tak perlu kita cerita sama siapapun, bercerita kepada Allah, bercerita kepada Allah. Lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaqim. Kepadamu segala puji milikmu, dan aku hanya mengajukan perkara hidupku hanya kepadamu ya Allah, sebagai sebuah pintu pertobatan untuk memperbaiki diri kita. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, berisi hub, cinta, dan juga rasa takut, yang pada akhirnya kita akan disejajarkan dengan orang-orang saleh oleh Allah, tempat tinggi dari mereka, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, orang-orang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu
إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اصرف أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم افتح أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.